Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you doing today? Really hope that you are still so fine. And today we are going to learn something new, something that we haven't learned before, maybe for some classes, but for some others, we have met and discussed about these materials. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar tentang bahasa Inggris ya. Materi kelas 12 kali ini di unit ketiga adalah captions. Nah, apakah captions itu? Apakah kita pernah mempelajarinya sebelumnya? Kita akan bahas hari ini. Tapi Pak Wid ingin memberitahu ya bahwa di beberapa kelas yang Pak Wid ajar kemarin sudah sempat dibahas melalui buku pegangan kalian di kelas. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang captions. Saya ulang lagi untuk semua. Okay, right? So, and today I'm so happy because I use something else, something new. I haven't presented this before with my students, to my students, and today I'll try to use it again. After a long time, I haven't used it. Tapi hari ini pengen memulai presentasi dengan menggunakan aplikasi namanya Prezi. Dulu sih Pak Wid sering pakai, tapi udah lama nggak pernah pakai juga. Coba lagi ya. Okay, right. So, what is captions? Ya, sesuai dengan topik kita di unit 3, let's learn about captions. Yuk kita belajar tentang captions. Dan hari ini tanggal 24 Agustus 2021. Okay, let's go. Okay. Captions. Wait a minute. Okay. What is captions? We will try to know more. Yeah. Okay. So we'll try. What is the description of caption? Apa tuh deskripsi atau penjelasan dari caption itu ya? Okay. Well, let's begin. A caption or cut line is an explanation for a picture or an illustration. Especially in a magazine or newspaper, the caption complements the illustration. It gives additional information on the event portrayed in the illustrations. Captions provide readers with context and the background of the events. Nah, jadi yang namanya caption or sometimes kadang-kadang disebutnya juga cut line, itu adalah sebuah penjelasan untuk sebuah gambar atau ilustrasi. Since sometimes the picture is just an illustration. Karena kadang-kadang gambar yang dipakai itu hanya sebuah ilustrasi, bukan gambar berupa foto seperti itu. Khususnya caption itu sering ditemukan di majalah ataupun koran. Caption itu melengkapi ilustrasi dan dia memberikan informasi tambahan pada kejadian yang digambarkan di ilustrasi itu. Captions memberikan sesuatu kepada pembaca, yaitu sesuai dengan konteks dan background dari kejadian yang dimaksud. Okay, right? Then penjelasan berikutnya adalah captions make readers look back at the pictures. Readers reading a caption are attracted by the illustration. If the caption intrigues the readers, they will look back at the illustration to get more information on the event depicted. Therefore, captions should rouse the reader's curiosity. Caption itu akan membuat pembaca kembali melihat pada gambar. Oh iya seperti ini. Dan pembaca itu membaca sebuah caption itu akan tertarik oleh ilustrasinya. Jika caption itu menarik para pembaca, maka mereka akan kembali lihat ilustrasi untuk mendapatkan informasi lebih pada kejadian yang digambarkan. Sehingga caption itu seharusnya memang membuat rasa penasaran, rasa kepo dari para pembaca itu muncul. Ini apa toh? Kok saya jadi pengen tahu? Nah, seperti itu. Right? Okay, let's go with the next. So, class, tadi yang diajarkan Pak Wid atau dijelaskan bahwa caption itu ini loh, rentetan kalimat yang memberikan gambaran penjelasan terhadap sebuah gambar atau kejadian. Nah, itu ya. Itu intinya jika diungkapkan dalam kalimat pendek. So, do you understand? Apakah anak-anak bisa paham? I hope so. Okay, then let's go on.
Let's go with number 3. What is that? Oh, we'll try to learn about the parts of a caption. Kita akan belajar tentang the parts, bagian-bagian dari sebuah caption. Apa saja ya? Oke, let's go. Here it is. Yang pertama adalah bagian yang namanya lead. So, what is lead? Lead is the title of the caption. It can be noun phrase or a clause. Jadi, lead itu adalah judul dari caption. Itu bisa saja berupa noun phrase atau a clause, klausa. Jadi kumpulan kata yang memberikan penjelasan, tapi tidak bisa menjadi kalimat. Gitu ya, bukan sebuah kalimat. Kadang-kadang lead-nya itu, judulnya itu bukanlah kalimat, tetapi potongan kalimat saja. Okay. Then, let's look at the description. The description of a caption, jadi penjelasannya, jadi yang di bawah nanti, ya, misalkan nanti saya berikan contohnya. Description, it is the body of the caption. Itu adalah bagian utama dari caption. Dan it answers what, who, where, when, and how the event in the illustration happened, and gives information which can be acquired by looking at the picture. Bear in mind that the information is not a repetition of the lead. The information is written from specific to general information or vice versa. The description can be written in 1 or 2 sentences. In a picture with many people, mention only the important figures. Jadi, description itu adalah bagian utama dari caption dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Apa kejadian itu? Siapa yang terlibat? Di mana kejadiannya? Kapan hal itu terjadi? Dan bagaimana kok itu bisa terjadi misalkan? So, itu informasi yang ada di description-nya atau di bagian utama dari caption. Yang memang diperlukan ketika kita melihat gambar. Oke. Informasi yang tertulis itu bisa dari bagian yang khusus menuju bagian yang umum atau juga sebaliknya. Penjelasan itu bisa ditulis dalam 1 atau 2 kalimat. Dalam sebuah gambar dengan banyak orang, remember sometimes it happens that in a picture there are many people. Jadi kadang-kadang dalam satu gambar itu ada banyak figur atau tokoh yang muncul. Nah, jadi mention only the important figures. Hanya disebutkan siapa toh di antara tokoh yang paling penting di situ. Yang lainnya nggak usah disebut, right? Nah, jadi bagian-bagian dari sebuah caption adalah tadi, ya, lead. Apa itu lead? Yaitu adalah judulnya. Dan juga adalah description, deskripsi atau penjelasan. Okay, right? Okay, here we go. After learning about that one. Jadi Pak Wit agak cepat ya, karena memang waktunya terbatas. Okay. The next. Ketika kita belajar tentang caption, of course, we need to know about the language features. Kita harus tahu tentang tampilan bahasanya. Tenses apa yang dipakai, dan lain-lain. Okay, let's look at. 1. Use the present tense to describe the action in the photo. Gunakan kalimat simple present, ya, present tense, untuk menjelaskan kegiatan yang ada di foto itu. Kemudian, apalagi ya? Begin with the prepositional phrase, infinitive phrase, participial phrase, adjective phrase, question, exclamation, or play on words. But don't start with articles. Jadi ketika kita ingin memberikan penjelasan gambar itu, gunakan kalimat-kalimat yang menggunakan ini. Apa saja? Oke, later maybe we will try to know more about. Ya, di contohnya. So don't start with articles, and the, nggak usah. Jadi gunakan saja bagian-bagian seperti prepositional phrase, atau infinitive phrase, participial phrase, and some others. Tapi tidak menggunakan and the gitu. Okay, later we'll try to know.
The next, never start the description with names. Jangan pernah memulai deskripsi itu dengan menyebutkan nama orang. Ya, karena di situ biasanya lebih ke kejadian secara umum, bukan personal orangnya. And then the last is the words above and pictured here are unnecessary. Kata-kata di atas, above itu artinya di atas, and pictured here yang digambarkan di sini itu tidak penting diucapkan karena orang pasti tahu dari sebuah gambar itu captionnya ya pasti menjelaskan gambar tersebut saja, tidak yang lain. Okay? And then right, then after number 4, then let's go with number 5. Okay, we'll try to know about exercise first, real threat. Jadi, alright, jadi ini example, contohnya ya. 12 wildfires still burn across Turkey with 198 others under control. Authorities announced on Friday and expressed hope all will be put out by Friday. Jadi ini contoh caption. Jadi di bawah gambar ada begini. Oh, ini memberikan penjelasan. Kalau kita hanya melihat gambarnya, maybe we will think that ada kebakaran, tapi di mana dan seberapa luas areanya kita tidak tahu. Nah, caption itu kan memberikan penjelasan terhadap gambar yang ada. Nah, itu satu contohnya. Okay, how if we go to the text? Contoh kita menganalisa teks ya. Because later, karena nanti ketika dalam sebuah tes ataupun ini muncul dalam tes, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, anak-anak kan harus tahu ketika ada teks itu harus tahu artinya seperti itu, right? Okay, right. We will try to give the answers for this exercise. Ini saya ambilkan dari buku kalian ya. Jadi boleh sambil dilihat bukunya. Ada di halaman halaman 40 dari buku English on Target kalian yang sudah kalian miliki buku pegangan itu. Okay, right? Let's try. Real threat. Hundreds of blah 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 were trying hard to blah 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 the fire on the 3rd February 2015. The blah 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 has raged for 5 days in North Clive, 327 km east of Perth. Wind and dry weather made the blah 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 spread easily and burn 52,000 hectares. It has blah 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 hundreds of houses and hundreds of people have been seriously injured. Bushfire is a real threat for people living near bush. Nah, ini yang ada di buku kalian itu kan sudah ada pilihan kata-kata yang harus diisi. Nah, kira-kira diisi seperti apa ya? Apakah yang tadi ada di dalam di nomor 1, 2 atau selanjutnya. Nah, ini sudah Pak Wi coba untuk mengisi sebagai contoh panduan untuk kalian nanti ketika menganalisa atau menjawab soal-soal berikutnya. How if we need to translate this text into bahasa? Yeah, I'll help you. Hundreds of blah 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 were trying hard to blah 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 the fire on February the 3rd, 2015. Ratusan, nah ini firefighters itu pemadam kebakaran petugasnya berusaha keras untuk mengendalikan api atau kebakaran pada tanggal 3 Februari 2015. The bushfire ini maaf sedikit salah ya. Oke, let's try. Sebentar, saya betulkan nanti. How if I no. Okay, so has raged for 5 days. Okay, right? I have made it correct. The bushfire has raged for 5 days in North Clive. Jadi kebakaran semak-semak, kebakaran lahan itu telah raged. Rage itu maksudnya telah mengamuk, telah menyebar luas gitu ya. Selama 5 hari di North Clive yang jaraknya 325 km sebelah east of Perth. Do you know east?
East is timur. Oh, itu ada di sebelah timurnya Perth. Wind and dry weather made the flame spread easily and burn 52,000 hectares. Angin dan cuaca kering membuat kobaran api menyebar dengan mudah dan membakar 52.000 hektar. Wow, that's really large area. It has destroyed hundreds of houses. Itu telah menghancurkan, merusakkan ratusan rumah dan ratusan orang-orang telah terluka serius. That's too bad. Jadi kebakaran lahan itu adalah ancaman yang besar untuk orang-orang yang tinggal di dekatnya. Oke, so itu exercise 1. Nah, anak-anak bisa mencoba dengan exercise 2. Giant pandas are one of the biggest animals found in the mountains of central China in dense bamboo and coniferous forests at altitudes of 5,000 to 10,000 feet. Now, giant pandas are listed as endangered species under the U.S. Endangered Species Act in 1984 because their habitats have been annihilated in several regions. These international and domestic regulations prohibit the use and international trade of the species for commercial purposes. Jadi, ini ceritanya seperti itu. Nah, seperti apa artinya? Silakan anak-anak nanti boleh dibuka bukunya, karena sekali lagi ini Pak Wid ambilkan dari buku kalian. Jadi untuk yang giant pandas itu ada di buku kalian halaman 43. So silakan dibuka, ada pertanyaannya, right? Ada pertanyaannya di sini. Oke. So, ada pertanyaan-pertanyaannya dan juga I give you the picture. So these are giant pandas. So you can try to know. Then how about the next? Nah, jadi Pak juga mengambilkan beberapa contoh bacaan yang diambilkan dari buku kalian. Oke, kita lihat satu lagi ya. What a tough sport. Ini dibacanya tough. Tough itu artinya keras, ya. What is that? Co-steering. Co-steering is an exhilarating and challenging sport because everyone who enjoys this sport will rock in the water. Wow. Jadi kita artikan dulu, co-steering itu adalah sebuah olahraga yang menantang and exhilarating. Kelas, kira-kira apa ya? Exhilarating itu menyenangkan. Nah, sangat menyenangkan dan menantang. Olahraga yang menyenangkan dan menantang karena setiap orang yang menikmati olahraga ini akan rock in the water. Ya, akan bersenang-senang di air. Okay, people who dare or feel confident with great heights and water can try this challenging co-steering. Jadi orang-orang yang berani atau merasa pede dengan ketinggian dan juga air, mereka bisa mencoba co-steering yang menantang ini. So when you take the co-steering sport, many things can be learned, such as how to climb rocks, clamber up cliffs, and jump from very high spots securely. Ada banyak yang bisa dipelajari ya ketika anak-anak melakukan co-steering, seperti bagaimana memanjat bebatuan di pinggir laut itu, bagaimana agar bisa tetap berpegangan kuat, kemudian merayap di tebing, dan juga merasakan sensasi melompat dari ketinggian dan pastinya harus mendarat di air dengan aman. Nah, so this is how to do co-steering. Okay, then questions. Who can be suitable to try co-steering activity? Siapa tahu yang bisa cocok untuk mencoba aktivitas co-steering ini? Apakah A, orang-orang yang suka olahraga, maybe adult men, para pria dewasa, not always, karena wanita juga boleh. Tourist, travelers, people who have no fear of heights, utamanya di sini pasti yang E, karena untuk orang-orang yang tidak punya ketakutan dengan ketinggian. Jadi orang-orang yang tidak memiliki high phobia boleh ikut. Okay, right. What else is this one? Okay, sudah tadi ya.
Then this one. Oke. Anak-anak setelah belajar tentang hal ini, jadi sekali lagi ini utamanya memang ada di mengartikan, karena hampir semua bacaan yang memberikan gambaran ataupun penjelasan tentang deskripsi dari sebuah gambar, ya, maka anak-anak harus menguasai kosakata yang cukup, memiliki kosakata yang cukup untuk memahami bacaan tersebut. Jadi anak-anak Pak Wid pengen memberikan tugas kepada kalian biar kalian juga belajar di rumah, tidak sekedar menonton video panduan pembelajaran ini, tetapi juga ada yang harus dilakukan dengan buku kalian, ya. So your task, the first is open your book on page 44, dibuka di halaman 44 yang bacaannya tentang American Ginseng. Juga di halaman 45 bacaannya A Talented Singer, and then 56 Ready to Harvest, siap untuk panen. Nah, ini adalah bacaan-bacaan harus kalian siapkan. Kemudian tugas berikutnya, write the translation in your writing book for the text and the options. Jadi tulislah translation. Translation itu artinya terjemahan. Jadi yang ditulis adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia di buku kalian, ya. Terus kemudian submit your book to your teacher when you have the class with him or her. Diserahkan bukunya untuk dinilai pada guru kalian ketika kamu memiliki kelas atau jadwal pembelajaran bahasa Inggris dengan bapak atau ibu guru kalian. Itu ya anak-anak ya. Okay, right. So thank you for joining our class today. Really hope that you will enjoy your learning, your studying, and believe me that if you do it seriously and then you will do it in a really positive way, it will bring a positive impact to your life, right? Demikian anak-anak yang bisa Pak Wid jelaskan untuk hari ini terkait dengan captions. Nanti dilanjut lagi kapan-kapan, right? Semoga harinya menyenangkan. Ingat, masih selalu harus jaga prokes, dan semoga selalu sehat. Insya Allah kita akan segera ketemu untuk program pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran yang sesungguhnya, ya. Okay, have a nice day. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.